Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zikri Saitullah dengan NIM 12120711392 dari Lokal Ilmu Hukum B semester 6. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang makalah saya, yaitu tentang laut bebas. Menurut pasal 86 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 atau yang biasa kita sebut dengan UNCLOS 1982, laut bebas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Laut bebas terbuka untuk semua negara, baik negara berpantai atau negara tidak berpantai. UNCLOS 1982 juga menegaskan bahwa laut bebas dicadangkan untuk tujuan damai dan tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atas laut bebas. Setiap negara, baik berpantai maupun tak berpantai, memiliki hak akses ke laut bebas dan kebebasan transit melalui negara transit. Selain itu, UNCLOS 1982 juga mengatur tentang kewajiban negara-negara untuk saling membantu dalam keadaan bahaya di laut, memberantas pembajakan dan perdagangan budak, serta bekerja sama dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut bebas. Konvensi ini juga memberikan hak kunjungan kepada kapal perang terhadap kapal asing yang dicurigai terlibat dalam pembajakan, perdagangan budak, atau siaran gelap. Laut bebas tidak hanya mencakup permukaan laut, tetapi juga ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Hal ini berarti bahwa kebebasan di laut bebas tidak terbatas pada aktivitas di permukaan laut saja, tetapi juga meliputi aktivitas di ruang udara, seperti penerbangan, serta aktivitas di dasar laut, seperti pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Salah satu aspek penting dari cakupan laut bebas adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap negara di wilayah tersebut. Pasal 87 UNCLOS 1982 menguraikan kebebasan-kebebasan di laut bebas, seperti yaitu kebebasan bernavigasi, kebebasan melakukan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan penangkapan ikan, dan kebebasan untuk melakukan riset ilmiah. Kebebasan-kebebasan di laut bebas ini harus dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut bebas, serta dengan memperhatikan ketentuan UNCLOS terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut bebas. Namun, kebebasan di laut bebas bukan berarti ketiadaan hukum atau aturan. UNCLOS menetapkan beberapa kewajiban bagi negara-negara dalam melaksanakan aktivitas mereka di laut bebas, seperti pasal 88 yang menyatakan bahwa laut bebas harus dicadangkan untuk tujuan damai. Ini berarti bahwa negara-negara tidak boleh melakukan kegiatan militer yang mengancam perdamaian, seperti uji coba senjata atau latihan militer yang mengganggu navigasi internasional. Selain itu, negara-negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di laut bebas. Pasal 194 UNCLOS 1982 mewajibkan negara-negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun, termasuk dari kapal, instalasi, dan alat yang beroperasi di laut bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cakupan laut bebas meliputi area geografis di luar yurisdiksi nasional negara-negara, serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan di wilayah tersebut. Laut bebas tunduk pada rezim hukum khusus yang diatur dalam UNCLOS 1982, yang dimana semua negara memiliki kebebasan untuk memanfaatkan laut bebas dengan memperhatikan kepentingan negara lain, dan kewajiban untuk menjaga perdamaian, melindungi lingkungan laut, serta melestarikan sumber daya hayati. Meskipun laut bebas terbuka untuk semua, negara bendera tetap memiliki yurisdiksi eksklusif atau atas kapal-kapalnya dan bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan navigasi di laut bebas.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.